Assalamualaikum guys, kita ketemu lagi di Gitas Adventures. Sebelumnya jangan lupa subscribe, lalu kasih like dan share agar kami bisa memberikan konten yang lebih baik. Semangat, terima kasih guys sebelumnya. Previously on Gitas Adventures. Terjadi konflik intens, pengkhianatan, dan misteri kekuatan yang luar biasa. Saat berlatih dayung di Danau Cipule, Gita diganggu 3 temannya, Kilam, Tiar, dan Indes yang iri pada popularitasnya. Meski mereka menggunakan telepati dan telekinesis untuk meremehkan dan menjatuhkannya, Gita tetap tenang dan membalas dengan tegas bahwa kerja keras adalah kuncinya. Ketegangan memuncak saat sesuatu yang besar bergerak di dalam air, membuat teman-temannya pergi meninggalkannya sendiri. Gunawan menemukan cincin emas hitam langka di Museum Setiono dan membawanya ke Sabtono. Sabtono memperingatkan ada bahaya besar terkait cincin itu dan memperingatkan Gunawan akan resiko yang mengintai. Gunawan mengabaikan peringatan Sabtono meski hatinya ragu dengan keputusannya sendiri. Setiono tuan limbah dengan aura dingin dan tatar baja murka pada mantan kepercayaannya, seorang maklar senjata dan barang kuno Anantatan yang telah mengkhianatinya. Setelah memberi peringatan terakhir, Setiono menunjukkan kekuatannya. Dengan menggunakan sarung tangan yang konon adalah milik Ki Ageng Selo, ia memanggil petir dan melemparkannya ke mobil Ananta yang hancur hangus dalam sekejap. Kekuatannya itu mengisyaratkan bahwa Setiono bukan level manusia bumi lagi. Seolah jiwa Setiono sudah menyatu dengan Thor, sehingga siapapun harus berpikir ulang jika nekat hendak melawan Setiono. Today on Gita's Adventures. 2,5 bulan setelah ngobrol dengan Sabtono tentang cincin emas itu, pada suatu malam Gunawan keluar ngopi. Gunawan ke warung kopi langganannya di desa Kutapohaci. Di warung ini Gunawan nyaman untuk berlama-lama nongkrong, ngobrol ngalor-ngidul yang tidak penting. Sahroni pemilik warung kopi yang merangkap pelayan sudah cukup lama kenal Gunawan sebagai salah seorang langganannya. Sahroni sudah tahu bahwa Gunawan hidup sebatang kara. Sahroni juga paham bahwa Gunawan tinggalnya berpindah-pindah kontrakan karena tergantung pada orderan proyek. Tetapi untuk tempat ngopi, Gunawan tidak pernah ke warung kopi yang lain. Malam itu Gunawan sedang menikmati secangkir kopi hangat ditemani roti bakar keju favoritnya. Ketika datang seorang laki-laki dengan penampilan kucel, rambut panjang sebahu, dan duduk di kursi sebelah kirinya. Setelah memesan kopi dan indomie, laki-laki itu serius menonton TV yang dikecilkan suaranya. Laki-laki yang baru kali itu datang tampaknya tak mau tahu dengan kehadiran Gunawan. Gunawan pun tidak peduli, karena pikirannya masih terfokus pada cincin emas temannya itu. Dengan saran Sabtono tempo hari, dia mengecek cincin itu ke 3 toko emas, di Jaya Berkilau di Cikampek, di Sadang Purwakarta, dan di Mall Skasi. Dagang emas di Cikampek dan Purwakarta, walau memastikan bahwa cincin emas yang dibawa Gunawan adalah asli, tetapi menaksir harganya terlalu jelas, bahwa mereka hanya ingin untung sendiri, hanya memberi harga 20 jutaan. Sementara engkau toko emas di Mall Skasi sambil berbisik-bisik menawari 1 miliar untuk membeli cincin emas itu. Gunawan terkejut dan hampir lompat mendengar penawaran itu. Untung dia bisa menutupi kekagetannya. Justru jawaban Gunawan mengecewakan si Engko. Dia mengatakan tidak berniat menjualnya, sehingga ketika keluar toko itu si Engko masih memanggil dan mengejarnya. Namun di warung kopi sudah berkali-kali cincin emas itu keluar masuk dari kantong Gunawan. Dia gosok-gosok, dia pandangi tanpa rasa jemu. Rasa gembiranya menemukan cincin emas itu seperti tidak habis-habis. Jam di TV menunjukkan pukul 22:14 menit. 2 jam Gunawan nongkrong ngopi ketika terdengar suara motor dan mobil berhenti dan parkir. Gunawan buru-buru mengantongi cincin itu dan mengintip ke jendela yang disenderainya. Dia melihat 2 motor hitam dan sebuah jeep hitam buatan Jepang dengan ban pacu besar di parkir. 3 orang pengendalinya masuk dan memesan kopi, tetapi wajah mereka tidak familiar. Gunawan belum pernah bertemu mereka. Orang yang pertama masuk rambutnya keras kaku dengan potongan sakit panjang sebahu, mengenakan baju dan celana hitam. Wajahnya juga hitam, tidak nampak adanya cahaya dari profilnya, juga tidak ada senyum. Terlihat ada 2 bekas luka gores di kedua pipinya, mungkin bekas berkelahi. Di wajahnya seolah terpancar sifat bebalnya. Mungkin tidak terlalu berlebihan jika orang memanggilnya sebagai si Black.
Tingginya sekitar 169 cm. Tubuhnya tegap seperti keras dan berisi. Suaranya keras garang. Dua orang yang datang berbarengan dengan si Black. Yang satu rambutnya gondrong sedada diwarnai pirang. Yang lainnya rambutnya tipis hitam agak ikal kecil-kecil. Pakaian kedua orang itu seperti seragam. Yang mirip, tampang keduanya seperti pemuda putus sekolah. Atau mungkin juga putus asa, tidak bersemangat. Dua orang berseragam itu memesan kopi dan mie kuah telur keju. Sedang si Black memesan kopi, pantas susu dan roti bakar isi kacang. Belum juga kopi, minuman dan makanan pesan datang. Tiba-tiba orang duduk di sebelah kiri Gunawan berdiri mengambil koran tebal yang digulung dan melemparkannya ke si Black. Kedua teman si Black terbelalak kaget melihatnya. Black, mana uangku yang 5 juta? Yang kau minta katanya buat syarat aku masuk kerja di pabrik keramik. Mana janji kau? Ini sudah lewat 2 bulan dari pengumuman penerimaan karyawan. Kau bilang aku pasti masuk kerja di sana kalau bayar 5 juta. Mana? Si Black juga kaget setengah mati. Malam-malam mau ngopi malah dimaki orang. Black tidak sadar bahwa ternyata dia dikenali orang. Si Black juga tidak menyangka ada yang berani pada dirinya yang sesungguhnya memiliki penampilan yang sangat seram itu. Tapi si Black diam saja, barangkali berusaha menahan diri. Barangkali juga masih bingung bagaimana menjawabnya. Mungkin juga karena memang mengakui bersalah. Mungkin juga karena malu. Boroknya dibuka di depan banyak orang, terutama orang-orang yang diajak ngopi. Tetapi matanya tidak lepas dari menatap lelaki kucel itu. Tapi laki-laki kucel tadi yang mengaku merasa ditipu itu melewati batas yang bakal disesalinya seumur hidup. Melihat si Black tidak bergeming, dia meradang dan nekat menghampiri meja si Black. Sambil menunjuk-nunjuk ke wajahnya, kau tidak mau jawab? Kawan-kawan aku ada yang bayar 8 juta, 7 juta. Aku masih beruntung, yang paling sedikit, cuma 5 juta. Tapi mana tanggung jawabmu? Itu uang aku pinjam dari ibuku. Biar aku bisa kerja, terus aku balikin uangnya. Si Black masih belum membuka mulut. Kau tunggu di sini ya, aku panggil kawan-kawanku yang kau tipu juga. Jangan kabur kau. Belum sempat balik badan, si Black ternyata dengan cepat berdiri dan menarik kera laki-laki kucel yang ditipunya itu. Bersaranglah boga mentah 3 kali ke muka, dagu dan jidat laki-laki kucel itu. Korban penipuan si Black terlempar ke belakang babak belur dengan darah keluar dari hidung dan pingsan. Jadilah dia korban aksi kekerasan. Tidak ingin keributan itu merusak warungnya, Sahroni buru-buru mengambil parang dan mengangkat kedua tangannya seperti wasit pertandingan tinju, berusaha memisahkan petinju yang sudah terpisah. Woi, udah. Kalau mau ribut jangan di sini, woi. Keluar, teriaknya sambil mengacungkan parang. Si Black mengelak dan beralasan, dia ngajak ribut, suruh dia pergi. Aku cuma mau ngopi sama makan di sini. Gunawan gusar melihat keributan itu, tapi dia diam saja, ngeri dan takut juga. Dua orang yang datang bersama si Black merasa kasihan. Tanpa diperintah, mereka membantu mengangkat laki-laki kucel tadi, menuntunnya keluar warung dan mendudukkannya di ujung jalan. Ketiga orang itu menikmati hidangan sambil ngobrol bisik-bisik, seperti kumpulan orang yang sedang membicarakan sesuatu rahasia, atau tepatnya menggosip. Tetapi isi pembicaraan mereka dengan jelas bisa ditangkap telinga Gunawan, meski matanya sesekali ke televisi, sesekali ke gelas kopinya, yang isinya tinggal setengah. Dan berkali-kali matanya memastikan ia menyendok roti bakarnya dengan benar. Kenyataannya telinga Gunawan terpaksa menguping pembicaraan ketiga orang itu. Gunawan akhirnya tahu bahwa ketiga orang itu ternyata bekerja untuk Setiono, tuan rimba oligarki yang memesan lampu display baru untuk dipasangkan di museum pribadinya. Sambil mengadu kopi, Gunawan yang gelisah mencuri-curi dengar percakapan ketiga pria itu. Kata si gondrong pirang, tuan rimba memang lihai. Tapi soal pintu di hutan, pasti dia punya rencana lain. Gak sembarangan loh. Gunawan jadi kepo, dia berbisik dalam hati, pintu di hutan. Apa ini ada hubungannya sama film misterius itu? Gunawan terus pasang kuping, tapi rupanya pembicaraan ketiga orang itu melantur ke hal-hal remeh. Si Black terus tertawa keras. Hahaha. Waktu itu gue takut sama si Tigor. Dia mau nantang. Ayo aja. Semua orang tahu gue jagoan di sini. Gunawan kecewa dalam hatinya. Aduh, aku jadi ngemeng-ngemeng aku jagoan. Bukan itu yang aku cari. 1,5 jam berlalu, Gunawan merasa tidak punya pilihan selain harus bertanya. Sambil menggenggam cangkir kopinya,
Ia menyusun keberanian. Perlahan Gunawan menoleh ke mereka. "Bang, maaf, boleh bertanya sesuatu?" Ketiga pria berhenti berbicara. Si Gondong Pirang yang duduk paling dekat menoleh dengan alis sedikit terangkat. Dengan nada datar si Gondong Pirang menjawab, "Iya mas, mau tanya apa?" Gunawan tersenyum gugup mencoba terlihat santai. "Kalau di hutan lindung itu, betul ada rumah atau villa? Saya dengar ada yang bilang begitu." Ketiga pria itu saling pandang. Si Gondong Pirang menghela napas pendek. "Wah mas, salah tanya orang. Kami bukan petugas hutan lindung, jadi nggak tahu." Si rambut tipis Ikal terapa kecil, menyela dengan nada santai. "Ah mas, coba aja ke Pasir Muncang. Lihat sendiri, kan gratis. Gak ada yang melarang masuk." Gunawan tersenyum kaku, merasa tidak enak. "Oh iya bang, terima kasih sarannya," serunya. Gunawan kembali mengaduk kopinya dengan pelan. Tapi hatinya tercampur aduk. Ada rasa malu, tapi juga tekad untuk mencari tahu lebih jauh. Ketiga pria itu kembali ngobrol, sementara Gunawan termenung memikirkan langkah selanjutnya. Si Black hanya menjadi pendengar, tetapi matanya seolah berusaha mengupas jati diri Gunawan. Perasaan Gunawan serba tidak enak. Melihat tatapan si Black, muncul lagi rasa ngeri dan takutnya. Gunawan berusaha bersikap biasa saja. Gunawan kemudian pergi tanpa permisi. Saat Gunawan sudah tidak kelihatan, si Black bertanya kepada pemilik warung, "Itu orang suka ngopi di sini?" "Sering Kang, kawan aja waktunya kalau sering. Kadang pagi, kadang siang, tapi seringnya sih malam. Kayak pernah lihat orang itu. Tapi di mana ya?" Si Black menyelidiki sambil berusaha mengingat-ingat. "Kerjaan orang itu apa ya?" Katanya sih, dia kerjaannya tergantung proyek, tapi seringnya dia dapat order ngurusin masang listrik, lampu, atau apalah. Saya kurang jelas juga. Si Black mengangguk-angguk sambil berpikir berusaha mengingat-ingat. Ia menyeruput kopi keduanya yang masih sangat panas. Seorang temannya terlihat seperti hendak berbicara sesuatu, tapi batal karena si Black nyerocos tiba-tiba. "Ah, aku ingat. Aku lihat dia 2 bulan lalu pas baru keluar dari rumah juragan. Dia rupanya yang masang lampu display buat museum pribadi juragan. Hari itu cincin juragan raib."